siang Ibu. Selamat siang Pak Hendrik. Apa kabarnya hari ini Bu? Sehat Pak. Oke, jadi saya di sini ada meminta sedikit waktu Ibu. Boleh Ibu? Boleh Pak. Nah, jadi di sini kita ada sedikit berbincang-bincang ya Bu. Nanti itu Ibu kan akan melaksanakan coaching begitu ya. Nah, jadi hari ini saya sebagai officer Ibu. Nah, saya ingin mendiskusikan beberapa hal sama Ibu gitu. Jadi yang pertama nanti sebelum Ibu melakukan coaching, nanti saya akan mengamati coaching Ibu seperti apa. Kemudian nanti ada rubrik penilaian nanti yang akan saya amatin dari hasil yang Ibu coaching nantinya Ibu. Nah, jadi rubriknya itu nanti saya akan melihat ya, mengamati proses yang akan Ibu lakukan ya, di coachingnya itu apakah nanti coachingnya itu menggunakan alur tirta atau tidak, seperti itu kan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti apakah yang Ibu lontarkan kepada coachingnya Ibu nanti ini apakah yang berbobot atau bagaimana, seperti itu Ibu. Nah, jadi yang ketiga tuh ada nanti saya mengambil juga bagaimana respon ya, respon dari pertanyaan Ibu ya. Coaching nanti kan merespon nih pertanyaan yang Ibu berikan, apakah berjalan sesuai dengan alurnya atau tidak. Nah, jadi nanti saya akan melihat gitu, nanti apakah prinsip-prinsip coachingnya sudah berjalan dengan baik gitu kan. Kemudian apakah itu sudah meliputi kemitraannya begitu kan. Kemudian nanti ada yang proses kreatifnya gitu kan. Kemudian nanti ada yang memaksimalkan potensi begitu ya Bu ya. Oke, nah berikutnya nih nanti sebelum kita lanjut ke sana masih ada pertanyaan yang ingin saya pertanyakan. Boleh Ibu kira-kira? Oke, jadi pertanyaan pertama gini Bu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching ini? Sepertinya tujuan dan identifikasi. Oh, seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Dari kompetensi itu yang mana kira-kira yang Ibu kembangkan gitu, atau yang Ibu lebih perdalam nanti kira-kira? Di tujuan aja Pak, tujuan yang saya kembangkan nanti. Oke, baik, itu spesifiknya ya Bu ya. Ya. Oke. Nah, baik, selanjutnya terkait atau indikator apa nanti yang ingin Ibu dalamin dari saat melakukan coaching ini? Indikator yang akan saya dalami adalah mendengar penuh begitu Pak. Oh iya, penuh ya Bu ya. Oke, baik Bu, ini kan sudah di ujung sesi kita untuk di awal ini. Nanti saya akan mengamati bagaimana proses yang coaching yang Ibu lakukan. Kemudian nanti seperti apa jalan proses coachingnya nanti akan saya lihat dari percakapan oleh observasi yang akan saya lakukan ya Bu. Oke, baik, selanjutnya kalau begitu saya persilahkan Ibu untuk melakukan coachingnya kepada Ibu. Semoga lancar dan sukses Ibu. Oke Pak. Selamat siang Ibu Deliana. Selamat siang Ibu. Jumpa lagi kita ya Bu di siang hari ini. Kira-kira ada ya yang mau disampaikan kepada saya Bu? Iya Bu, saya ingin menceritakan ada sedikit permasalahan yang saya hadapi Bu. Ya salah Bu, masalah dengan anak-anak murid di sekolah. Masalah murid di sekolah. Kira-kira apa yang mau dihadapi di sekolah itu? Begini, di kelas itu ada itu 2-3 orang yang selalu melakukan kesalahan yang berkelanjutan ya, artinya terus menerus. Itu susah, sulit sekali mereka bisa menuntaskan pekerjaan rumah mereka. Itu dia, bukan hanya satu mata pelajaran, tapi rata-rata sih rata-rata di tiap mata pelajaran selalu nama mereka itu yang tercatat dan tidak mengajarkan. Berarti masalah Ibu anak-anak yang tidak mengerjakan PR begitu. Iya benar Ibu. Kira-kira dari satu kelas itu berapa orang anak Ibu itu yang tidak mengerjakan PR? Paling seringnya itu 2 orang, ada satu memang hanya sekali-sekali saja. Iya. Kalau boleh saya tahu berapa anak Ibu satu kelas? Satu kelas itu ada 22 orang. 22. Berarti menurut Ibu nilainya itu sudah berapa ya? Kalau dari 22 cuma 2 yang tidak mengerjakan PR. Maksudnya nilai yang bagaimana maksudnya? Nilai kompetensi mereka.
Oh, yang tidak mengerjakan kayak ini, ya kalau yang tidak mengerjakan ini yang so pasti dia di bawah KKM lah, karena memang tugas-tugas mereka asli tidak mereka kerjakan. Gitu. Nah, kira-kira apa ya Bu yang mempengaruhi anak yang berdua tadi sehingga malas mereka mengerjakan? Sebatas penglihatan saya dan yang sudah saya dekati, mereka selalu mengatakan lupa. Kenapa tidak dikerjakan? Nah, lupa Bu. Besoknya hal yang sama, lupa Bu. Gitu. Jadi kalau saya tanya mengapa lupa, keasikan main. Jadi mereka itu sampai di rumah langsung bermain, main game, kemudian menonton televisi. Itu dia penyebab yang sampai mereka itu selalu konsumsi. Nah, dari situasi itu apa yang diinginkan daripada anak yang berdua tadi? Kalau saya sih Bu, saya juga tidak terlalu berharap banyak langsung semua mata pelajaran selesai tugas tiap hari juga. Tapi ada perubahan karena itu kan mereka memang sama sekali tidak memiliki tanggung jawab. Jadi saya hanya menginginkan mereka mulai berubah sedikit saja memiliki tanggung jawab sehingga mereka mau melakukan atau mengerjakan tugas rumah mereka. Jika keinginan ibu itu ingin terwujud, apa kira-kira tindakan ibu agar apa yang di hati ibu itu boleh terwujud untuk anak yang berdua? Nah, ini dia Bu. Saya sudah memikirkan memang solusi ataupun langkah-langkah yang mungkin yang bisa saya lakukan. Yang pertama, membuat keyakinan lagi sudah bersama mereka. Nah, tapi ternyata belum juga bisa ya. Nah, kemudian saya akan melakukan koordinasi kepada orang tua mereka. Itu yang pertama. Kemudian saya juga akan tetap koordinasi dengan wali kelas dan kepada mungkin sesama guru mata pelajaran yang lain. Saya akan melakukan koordinasi dulu seperti itu. Nah, setelah itu baru akan saya tetap pantau mereka setiap hari dalam arti bukan saya mau memarahi, tetapi hanya mau mengingatkan bagaimana nak janji yang sudah kita perbuat atau bagaimana di dalam pelaksanaan kegiatan kelas kita. Nah, mungkin seperti itu. Iya. Tadi Bu katakan janji sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, kira-kira apa saja yang harus ibu siapkan agar mereka boleh menepati janji seperti yang sudah dilontarkan mereka tadi? Nah, satu, tetap memeriksa buku penghubung mereka, buku komunikasi ya. Karena segala sesuatu pengumuman sebenarnya harus ditulis di situ. Artinya PR-nya halaman berapa, mata pelajaran apa, kapan terakhir dikumpul. Dan sebenarnya itulah buku penghubung antara orang tua dengan murid dan juga guru. Jadi orang tua bisa melihat apa sih yang dilakukan si anak di sekolah dan apa yang harus dikerjakan di rumah. Jadi saya akan pantau itu setiap hari dan juga saya akan menghubungi orang tuanya sekaligus mengingatkan, Ibu, mereka ada PR, anak-anak ada PR ya Bu. Mungkin seperti itu yang saya lakukan Bu. Dan juga akan terus ya mungkin akan melakukan pendampingan yang lebih daripada anak-anak yang lain seperti itu. Luar biasa ya Bu ya. Tapi mungkin itu khayalan kita. Nah, apa yang bisa memastikan ibu itu semua bisa terlaksana? Yang jelas schedule-nya terencana ya. Artinya saya memulainya mulai kapan dan saya juga akan langsung yang jelas nomor WA orang tua sudah ada sama kita dan saya langsung meng-WA itu setiap hari. Jadi bagaimana itu bisa langsung tampak terlaksana dalam arti setiap hari saya juga akan bertanya kepada wali kelas ataupun guru mata pelajaran yang lain atau melihat buku catatan harian. Biasa di situ ada
nama-nama murid yang tidak mengerjakan PR mata pelajaran apa. Jadi ketika pulang sekolah kan mungkin pasti istirahat juga. Selagi memang anak-anak masih di sekolah, saya akan cek itu, dan jika memang masih dari situ kita bisa lihat apakah mereka melakukan itu dengan tindakan yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi seperti itu. Bagus sekali ya, Bu. Kemudian ada lagi kah kriteria yang ingin Ibu harapkan dari anak-anak yang tadi itu, yang malas itu? Untuk saat ini saya tidak mengharapkan yang lain, Bu, selain hanya menumbuhkan sedikit saja tanggung jawab dalam diri mereka. Hanya untuk satu langkah ini aja, mau melakukan tugas semua mereka di rumah. Jadi ada alternatif lain yang mau Ibu berikan kepada mereka? Saya juga memikirkan kalau mereka tidak mengerjakan tugas, saya akan membuat jam istirahat mereka mengerjakan itu. Itu mungkin solusi dalam arti supaya mereka juga boleh berpikir ketika jam istirahat diambil untuk belajar. Mungkin mereka pun merasa kehilangan untuk bermain, tetapi itu merupakan sebuah bagi mereka bisa merupakan sebuah motivasi. Kalau mereka memang ingin bermain, ingin jajan bersama, ya tolong dikerjakan kayaknya gitu. Tadi Ibu sudah katakan yang perlu dihubungi untuk boleh meningkatkan kerajinan anak-anak tadi adalah orang tua tentu, mengisi buku penghubung mereka. Kemudian siapa lagi yang Ibu perlukan, dukungan dari siapa lagi yang Ibu perlukan untuk boleh anak-anak itu semakin rajin di kemudian hari? Dukungan yang mungkin saya perlukan, mungkin teman-teman mereka juga ya. Saya akan ingatkan teman-teman mereka juga, saling mengingatkan ya Nak, dan sudah ada WA, boleh di japri, kalau teman akan mengingatkan teman untuk boleh mengerjakan mereka. Mungkin itu. Ibu Deviana, ada lagi kah yang mau Ibu sampaikan pada sesi pertemuan kita ini? Karena kita jarang bisa bertemu seperti ini. Iya, untuk saat ini saya rasa sudah cukup, Bu. Saya juga sudah enak ya bisa bercerita dengan Ibu. Terkadang kita sulit untuk bercerita ke orang lain ketika kita tidak sama-sama memiliki pandangan yang sama tentang anak murid gitu. Tapi ketika boleh bertemu dengan Ibu, saya sudah cukup sama. Terima kasih ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Tidak ada, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Saya sudah tadi mendengar percakapan yang sudah Ibu lakukan. Jadi sudah selesai kegiatannya Ibu sama temannya tadi ya, Bu? Sudah, Pak. Oke, saya lihat tadi berjalan dengan lancar ya, komunikasinya pun enak begitu ya, Bu. Jadi kira-kira dalam percakapan Ibu tadi melaksanakan coaching tadi ini, saya ingin bertanya nih, kan tadi kan saya sudah mengatakan di awal, saya akan mengobservasi Ibu. Jadi ini kan ada pertanyaan yang merupakan pembicaraan Ibu tadi ya. Nah begitu ya, Bu. Jadi pertanyaannya pertama gini, Bu. Kira-kira bagaimana lah Ibu menilai performa Ibu tadi setelah melaksanakan coaching tadi? Apakah coachingnya itu menurut Ibu nih ya sesuai dengan yang Ibu harapkan atau gimana? Dan hasil coaching kami, Kak, yang saya coaching tadi memang sudah seperti yang saya harapkan, Pak. Dia sudah mau dengan dari kedalaman isi hatinya, seperti yang saya lihat dia mengutarakan apa yang menjadi masalah yang dijumpai ibu-ibu di dalam kelasnya. Karena anak yang dijumpainya itu sebenarnya tiap hari tidak mengerjakan PR. Oke, baik Bu. Itu kan tadi menurut pandangan Ibu ya seperti itu. Nah kemudian apakah menurut Ibu sendiri nih kan waktu tadi melaksanakan coaching, apakah dalam pelaksanaannya itu sudah memenuhi alur tirta atau belum ya? Kalau menurut pengetahuan saya sepertinya sudah tertata rapi alur tirta tadi saya tanyakan kepada beliau. Oke, begitu Ibu ya. Kalau gitu Bu, boleh saya sampaikan sedikit tentang hasil pengamatan saya mengenai Silakan, Pak. coaching yang Ibu lakukan tadi. Oke, baik Bu. Jadi begini,
tadi saya sudah mengamati secara langsung begitu ya kan, bagaimana proses coaching yang berjalan tuh dengan lancar, ya tidak ada terkendala. Kemudian yang coaching juga memberikan kelihatan menemukan jawaban atas masalahnya sendiri begitu. Kemudian di sana saya lihat untuk alur ceritanya sudah berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Nah begitu, dan si coach juga berusaha ya untuk menjawab pertanyaan Ibu sendiri itu kan dengan semampu dia, kemudian sepemikiran dia begitu. Jadi saya lihat kemudian pun prinsip-prinsip coaching yang diperhatikan tadi pun sudah berjalan ya Bu. Kemudian saya lihat juga di sini apa yang Ibu inginkan tadi di awal sebelum observasi saya ini, pasca observasi tadi sudah mantap lah saya rasakan gitu, sudah bisa lah nanti diterapkan untuk rekan-rekan yang lain gitu ya Bu. Nah sekarang ini saya setelah mendengar dari hasil pengamatan dilihat dari hasil dari Ibu tuh, menurut Ibu dari pemaparan Ibu tadi ya kan, dari pengamatan Ibu bagaimana yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan sih Pak, saya cukup puas dengan jawaban dari Bapak ini. Semoga masukan yang dari Bapak nanti bisa lagi lebih memperdalam pengetahuan saya tentang proses coaching. Ya Bu. Nah ini kan sesi kita kan sudah mau selesai. Tindak lanjutnya lah Bu, setelah melaksanakan coaching ini kira-kira apa ya Bu tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya nanti kan Pak, kita boleh melakukan coaching di sekolah kita bersama dengan teman-teman kita jika kita menghadapi sebuah masalah yang mungkin tidak bisa kita pecahkan secara pribadi kita sendiri. Nah, berarti Ibu ibaratnya seperti mengimbaskan lah begitu ya kan, berbagi praktik baik lah begitu, bagaimana sih coaching yang mengikuti alur kita itu, kemudian prinsip-prinsip coachingnya itu seperti apa kan begitu ya Bu ya. Oke, saya rasa itu sudah luar biasa ya Bu. Semoga nanti bisa diterapkan oleh rekan-rekan yang lain. Jadi rekan-rekan yang lain juga bisa berbagi praktik baik yang sama dengan yang Ibu lakukan, gitu ya Bu. Oke Bu, ini sudah di akhir sesi ya. Saya rasa itu hari ini sudah cukup luar biasa, ya kan. Kemudian apa yang Ibu sampaikan dari awal sesi kemudian sampai akhir sesi tadi, saya rasa sudah sangat-sangat baik ya Bu. Oke. Saya rasa itu aja Bu, semangat terus ya kan, terus berinovasi begitu ya untuk dikembangkan kepada orang lain yang bisa kita terapkan dan untuk kita bagikan kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan coaching ini tadi. Ya rasa terima kasih itu aja Bu. Oke Pak.